Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK, tempatnya belajar matematika. Kali ini kita akan coba bahas materi tentang turunan. Sebelumnya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel Guru MTK. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tetap setia menonton channel Guru TK. Kita mulai pembahasannya. Pembahasan kali ini tadi, seperti yang saya sampaikan, tentang materi turunan fungsi aljabar. Nama turunan fungsi aljabar. Tentang turunan fungsi aljabar. Seperti itu. Bagaimana sih turunan fungsi aljabar itu? Jadi, jika saya punya fx, maka turunan fx itu turunan pertama fx, di mana fx adalah fungsi yang terdefinisi dalam bilangan real. Fx ini itu disebut sebagai turunannya dia f aksen x. Nah, gitu ya. Jadi secara definisi bahwa f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0, di mana fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Begitu ya. Jadi ketika h-nya semakin mendekati 0, maka didapatlah turunan pertama dari fungsinya. Ini definisi secara limit ya. Karena limit sudah kita pelajari, maka sepertinya ini harusnya sudah bisa gitu, karena adalah menyelesaikan turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Baik, saya buat contohnya satu. Contohnya begini. Contoh pertama, saya punya fx sama dengan saya buat 5x misalkan begitu ya. Nah, yang ditanya berapa sih f aksen x-nya? Nah, kita gunakan definisi yang tadi sudah saya tuliskan, bahwa f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0 fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. X plus h maksudnya ketika di dalam kurung si fungsinya ini adalah x, maka di sini pun x. Tapi ketika yang di dalam kurung fungsinya x plus h, maka ini kita ganti dengan x plus h. Jadi begini hasilnya. Limit h menuju 0 5x kan di sini ya, tapi dalam kurungnya kita ganti dengan x plus h. Fx-nya 5x, berarti dikurangi 5x dibagi dengan h. Oke, ini kita kali pelangi. Itu kita distribusi gitu, dalam bahasa matematikanya di distribusi. Jadi limit h menuju 0 5 kali x 5x, 5 kali h 5h dikurangi 5x dibagi dengan h. Ada yang bisa kita coret ya? Yang bisa kita coret artinya habis ya. 5x dikurangi 5x habis 0 gitu ya. 5h dibagi h. Misalkan ya, 5h dibagi h kita bisa jadi ntar hasilnya sama dengan limit h menuju 0 untuk 5h per h. Berapa hasilnya? Kan h dibagi h kan habis ya. 1. Nah, 5 tinggal berarti limit h menuju untuk 5 berarti 5. Oh, berarti kesimpulannya, saya tulis di sini kesimpulannya ya. Kesimpulannya bahwa ketika kita punya fx sama dengan 5x, maka f aksen x itu jadinya 5. Oke. Nah, begitu ya. Tapi sekarang kalau kita menggunakan cara lain, nah yang sering kita gunakan secara umum gitu kan, atau yang kita sebut dengan definisi turunan atau konsep dasar turunannya. Jadi kalau misalkan saya punya fx a x pangkat n gitu ya, maka
f aksen x-nya itu, atau turunan pertama, jadi f aksen x itu ada turunan pertama, itu seperti ini. Si n-nya kita kali ke depan. Nah, oke. Ntar pangkatnya berkurang 1. Hasilnya nanti n dikali a, n dikali dengan a, x, n-nya berkurang 1 pangkatnya. Nah, n kurang 1. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini kita simpan. Kita gunakan cara ini untuk menyelesaikan soal yang sama. Apakah sama hasilnya? Coba tadi kan ya. Dikatanya tadi kan fx sama dengan 5x. Coba kita cari f aksen x-nya. F aksen x itu sama dengan apa? Perhatikan, pangkat x berapa di sini? Ini kan pangkat 1 sebenarnya kan. Satunya kita kali ke depan. Jadi 1 dikali 5. X-nya pangkatnya 1 dikurang 1. Oke? Jadi sama dengan 5x pangkat 0. Kalau pangkat 0 artinya 1 kan? Berarti 5. Oh, berarti f aksennya sama kan ya? Sama dengan 5, sama dengan 5. Sama kan? Sama. Oke? Nah, ini kalau misalkan yang linear. Tapi kalau yang kuadrat bagaimana? Nah, kita masuk ke contoh kedua. Nah, contoh kedua. Kalau yang pangkatnya 2 dan dia lebih dari 1 suku. Jadi misalkan begini, fx sama dengan misalkan sepertiga x pangkat 3 ditambah 3/2 x kuadrat dikurangin x ditambah 10. Nah, ini bagaimana f aksen x-nya? Kita gunakan cara yang tadi ya, yang ini. Cara ini tadi nih. Oke, bisa menggunakan cara ini juga, cuma nanti dari masing-masing sukunya kita buat seperti ini lebih gampang gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ini ternyata panjang, bisa pakai cara ini juga. Karena nanti akan lebih banyak ke depannya kita menggunakan cara ini. Gitu ya. Bagaimana? Kita sesuaikan dengan yang tadi. Pangkatnya dikali ke depan, 3 dikali ke depan jadi 3. Ini f aksen ya. F aksen x, 3-nya kali ke depan, sepertiga x pangkat 3-nya berkurang 1. 3 min 1. Ditambah 2-nya kali ke depan, 3 kali ke depan. 2 dikali ke depan. Ini akan ada pangkat 1 ya. 1 juga kali ke depan. Gitu ya. Jadi 2 dikali 3/2 x pangkat 2 dikurangin 1. Dikurangi, ini kan satunya ke depan, x-nya 1 dikurang 1. Jadi 1 dikurang 1. Ini jadi berapa? Ini jadi 0. 10 kalau nggak ada variabelnya diturunkan hasilnya sama dengan 0. Oke? Nah, 3/3 ada ya, ini habis. Jadi x pangkat 2. Ini dengan ini, syarat juga kan, jadi 3x. Pangkatnya pangkat 1 ya. X pangkat 0 kan ini. X pangkat 0 hasilnya 1, berarti min 1. 0 nggak usah dituliskan lagi. Jadi f aksennya sama dengan x kuadrat plus 3x min 1. Ini ya, dari sini dapatnya seperti ini. Soal nomor 2. Lanjut kita nomor 3. Kalau ada fx sama dengan misalkan seperti ini. Nah, ini cara mengalihkannya, cara menurunkannya gimana? Kita kalikan dulu aja ya. Kita kalikan dulu. Jadi ini kali ini, gitu ya. Ini kali ini. Kita dapat fungsi fx-nya dulu. Jadi belum diturunkan, tapi kita coba kali pelangi dulu. Maka hasil fx-nya ini, saya tulis sebelah sini ya. Ini hasilnya adalah x pangkat 3 kali x, berarti x pangkat 4. Gitu kan? X pangkat 3 kali min 1, min x pangkat 3. 2x dikali x plus 2x kuadrat. 2x dikali min 1 min 2x. Oke, maka langsung kita turunkan. F aksen x-nya adalah pangkatnya kali ke depan, pangkatnya kali ke depan, pangkatnya kali ke depan. 4 kali ke depan jadi 4. X pangkatnya berkurang 1. Jadi 3 ya. Dikurangin 3-nya ke depan berarti 3. X pangkatnya berkurang 1. 3 kurang 1, 2. 2 ke depan. Ditambah 2 kali ke depan ya. Berarti 2 kali 2, 4. Berarti 4. X pangkatnya berkurang 1. Jadi X pangkat 1 nggak usah dituliskan. Min, ini kan pangkat 1 kali ke depan. 1 kali 2, 2. X-nya hilang. Karena yang awalnya pangkat 1 jadi hilang dia. Jadi 4x pangkat 3, min 3x kuadrat plus 4x min 2. Selesai sampai di sini. Oke, jadi secara dasar untuk bagian awalnya kita sampai di sini dulu. Nanti mungkin saya akan bahas di video selanjutnya tentang jenis-jenis soal lainnya terkait dengan turunan fungsi aljabar. Jika suka dengan video ini, silakan like. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika ada soal pun yang ingin ditanyakan kepada channel Guru MTK, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan coba dibahas. Oke, jangan lupa untuk subscribe di channel
guru MTK. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.